Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Naftah darsana fi hadha sabahil mubarak بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك Iya, نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin rabbal alamin. Hasanan, ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali bersilaturahim. Yang saya hormati bunda-bunda, Uma. Nah, hari ini kita sudah masuk tanggal 22 Syawal, ya. Subhanallah, tidak terasa hari begitu cepat, ya. Waktu, ya, berputar. Makanya baru kemarin kita jalan-jalan silaturahim, ya. Subhanallah. Inilah waktu, ya. Tapi kalau waktu itu kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan, untuk uh, bermanfaat untuk kita atau orang lain, itu subhanallah, itu betul-betul berkah, ya. Waktu yang kita lakukan itu betul-betul sangat berkah. Saya ingin menyampaikan kalimat dari Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan, ya, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya kita ini punya jasad, ya, tubuh. Allah ciptakan kita, ya, alhamdulillah, dengan tubuh kita yang sempurna ini kita bersyukur, betul, ya. Bersyukur. Ya, ada di antara kita atau saudara kita, ada yang tubuhnya nggak sempurna, ada yang mungkin, ya, jari-jarinya, ya. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih sempurna dan anggota tubuh kita ini harus kita manfaatkan buat yang baik-baik, kita gunakan fungsinya untuk apa. Nah, tubuh kita itu ada nilainya, ada, maksudnya, bisa dibilang mulia tubuh kita atau harganya itu kalau ada ruhnya, pasti, ya kan. Alhamdulillah kita bersyukur ada tubuh, ada ruh, jadi kita bisa hidup. Kalau kita nggak ada ruh atau nyawa berarti kita nggak bisa hidup, itu berarti mayit, ya kan. Lihat aja kalau orang-orang meninggal, kalau udah nggak ada ruhnya dia nggak bisa ngapa-ngapain jasadnya, ya kan. Nah, sekarang teknologi ini udah mulai, wallahu a'lam bishawab, apakah akan menciptakan sesuatu yang udah meninggal dibikin hidup lagi, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu, ya. Nah, ini yang sekarang ini kita lihat orang-orang meninggal jasadnya udah nggak ada, nggak bisa bergerak karena ruhnya, nyawanya udah nggak ada. Ya paling seminggu udah mohon maaf, ya, udah rusak tubuhnya karena ruhnya nggak ada. Nah, nyawa kita ini alhamdulillah kita bisa hidup, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bernapas, bisa bekerja. Nah, itu ada nilainya atau nyawa kita ini bisa dibilang mulia apabila apa? Apabila kita itu ada ilmunya. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita hidup nggak punya ilmu, itu berarti nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Dia hidupnya, mohon maaf, seperti apa? Seperti binatang, ya kan? Tuh. Binatang aja masih ada, dia pengen belajar itu, mohon maaf. Saya kan ngelihat di jalan-jalan itu kan ada, mohon maaf, topeng monyet, ya, tuh. Tapi monyet aja, bayangin bisa apa, saya perhatikan kemarin tuh main tongkat, itu apa namanya tuh, permainan tradisional itu bisa, itu berarti kan belajar diajarin, ya kan.
ya, sirkus-sirkus lah. Nah, masa kita yang punya akal ya nggak mau belajar, nggak mau nyari ilmu, ya kan? Jangan sampai hidup kita ini kosong dari ilmu. Nah, itu pentingnya. Khususnya harus ditanamkan ilmu agama. Dasarnya itu harus ada ilmu agamanya dulu. Itu pentingnya ya. Kalau kita punya ilmu agama, insya Allah kuat pondasi kita. Loh. Jadi jasad kita ini ada nilainya kalau ada ruhnya, nyawanya. Nyawa kita ini ada nilainya atau ada harganya itu apabila kita ada ilmunya. Alhamdulillah kita belajar ya, diberi kesempatan oleh Allah kesehatan, subhanallah. Diberi oleh Allah kesempatan waktu luang untuk mencari ilmu. Ya, ada kalimat bahasa Arab mengatakan uh, barokatul ilmu. Nah, jadi ilmu itu berkah apabila di dicari, gitu kan, dicari. Nah, ilmu itu bisa melangkat apabila itu diulang-ulang. Nah, kan kita ini udah belajar, alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah kita berkah. Nah, gimana biar caranya melekat? Kita ulang-ulang. Nah, habis belajar ini kita baca lagi, kita ulang. Nah, ini pentingnya. Yang ketiga apa? Nah, ilmu itu bisa bermanfaat apabila diimplementasikan, ya kan? Dipraktekkan, diamalkan. Nah, itu ya. Ilmu itu, nah ini dia, itu ada nilainya. Ilmu itu mulia apabila diamalkan. Nah, ya kan? Jangan sampai kita ini hanya belajar teori. Ini alhamdulillah kita bersyukur, kita sudah belajar tentang sholat-sholat kan, alhamdulillah kita sudah amalkan, alhamdulillah kita bersyukur. Jangan pernah bosen ya, jangan sampai pernah kita merasa sholat terus tapi nggak merubah hidup kita ya kan, nggak merubah sifat-sifat kita. Nah itu sayang banget. Nah kita jadikan ibadah-ibadah kita itu merubah karakter kita ya, yang awalnya ego. Ya awalnya ini alhamdulillah kita sudah berubah sabar ya, istighfar ya, subhanallah itu banyak alhamdulillah. Itu semakin ya mungkin semakin kita dekat kepada Allah ya mungkin Allah uji kita. Jangan merasa kita diuji terus kita bisa, wah mohon maaf ya sombong, hati-hati. Tetap kita bersyukur pada Allah. Ya Allah masih lindungi kita. Jalanin aja hidup kita ya, dijalanin aja. Nah, selama itu baik kita jalani, kita hadapi. Nah, ketika kita mendapatkan ujian atau mohon maaf cobaan, hadapi ya sesuai dengan apa yang Allah beri arahkan. Nah, ya itu penting banget. Nah, tadi jasad kita ini ada nilainya apabila ada rohnya. Roh kita atau nyawa kita ini ada nilainya apabila ada ilmunya. Ya, alhamdulillah kita sudah berilmu. Nah, ilmu kita ini berharga, mulia apabila kita amalkan. Nah, alhamdulillah kita sudah mengamalkan. Apalagi coba. Nah, ini yang penting terakhir. Amal kita ini betul-betul ada keberkahan. Ya, subhanallah. Itu kalau apa? Kalau niat kita ikhlas. Nah, ini yang terakhir agak susah. Ya kan? Betul nggak? Ikhlas itu apa maksudnya? Ikhlas itu enggak, mohon maaf, bukan pingin dilihat orang, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin macam-macam lah. Bukan, tapi kita belajar, kita amalkan itu lillahi ta'ala. Kita serahkan kepada Allah. Bagaimana Allah itu ridho apa yang kita lakukan selama ini. Ya, itu kuncinya ikhlas. Nah, saya ingin tanya nih bunda-bunda, bunda belajar nih ikhlas enggak? Ikhlas Kalau enggak nggak maksudnya? ikhlas, Mohon maaf. Ikhlas. Ya, Kalau nggak ikhlas, nggak gini. iya, Ikhlas. betul. Nah, maksud saya ini apa? Ikhlas itu ngantuk nih, ngantuk banget nih. Ah, terpaksa ini belajar ini. Ah, udahlah, terpaksa nggak enak mau usah tamsil nggak belajar. Nah, itu namanya nggak ikhlas.
Ya kan? Nah, ini harus hati-hati nih. Muncul keikhlasan harus muncul nih. Jangan sampai mohon maaf. Ya karena gara-gara ini, aduh nggak enak, jangan. Wah nggak enak nih Ustaz Hamzah, ntar murid apa yang belajar cuma satu dua saya datang, jangan ya. Nah ini betul kan benar? Ayo, masih ada nggak di hati kita begitu? Enggak, Ya, tapi kita enggak. munculkan lillahi ta'ala. Tuh, saya mau belajar karena Allah. Agar ibadahku itu sempurna. Aku biar ngerti cara sholatnya. Saya ini, oh nanti ini habis kita ini belajar tentang keluar dari rumah. Oh subhanallah, bagus banget. Ya, wah ini doa-doanya apa. Subhanallah. Tuh, kita udah belajar teorinya, jangan lupa amalkan. Jangan lupa apa? Ikhlas. Nah, nih, Nah, ikhlas nih. Penting banget ikhlas itu. Nah, karena sampai ada kan, saya tuh ingat dulu ya, mohon maaf ya, film apa tuh, Kiamat udah dekat jadi di Mizwar tuh, saya dulu ingat, masih sampai sekarang masih ingat tuh. Apa yang siapa Andre ya, harus apa ikhlas. Dia nggak tahu ilmu ikhlas itu apa, susah, mengukurnya susah, ya kan, ikhlas sampai masjid-masjid namanya ikhlas diambil tuh, ikhlas ikhlas. Nah itu ngukurnya ikhlas itu susah. Karena apa? Kita sendiri yang bisa ngukur. Ya, ya Allah yang maha tahu ya niat kita apa, makanya innamal a'malu niat, ya sesungguhnya ya kita ingin apa yang kita ingin lakukan harus diawali dengan niat. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Saya belajar makanya jangan lupa dengan apa, mengucapkan apa, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Nah, ya masak Bismillah, makan Bismillah, semua Bismillah, keluar Bismillah, belajar Bismillah, semua Bismillah dengan nama Allah. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat Bismillah, itu udah niat kita karena Allah, bukan karena dilihat kurang apa-apa, karena Allah. Tujuannya bukan karena ada sesuatu yang dicari, bukan, tapi karena Allah, keridhaan Allah. Ya, nah ya, nah ini terkait dengan subhanallah. Ya, ya. ini penting banget nih poin-poin tadi itu. Ya, jiwa kita apa, jasad kita ini ada nilainya apabila ada nyawanya. Nyawa kita ini ada nilainya apabila ada ilmunya. Ya, kalau nggak berilmu berarti mohon maaf ya bingung ngapain aja. Nah, ilmu kita ini ada nilainya, ada harganya apabila diamalkan. Amal kita ini selama ini kita sholat apa semua ada nilainya apabila kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Subhanallah ya. Ini pentingnya kita belajar ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita bertemu silaturahim. Ya mudah-mudahan yang tidak sempat, yang mudah-mudahan bisa mendengar ya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ya mohon maaf saya buat mohon maaf buat rekaman-rekaman ini memang jujur aja bukan karena pingin nyari sesuatu, enggak. Tapi saya pingin banget ya ada yang lihat, subhanallah, alhamdulillah saya bersyukur juga, Allah ridho, gitu kan, bukan karena pingin, mohon maaf, bukan pingin dipuji, saya enggak. Ya saya pingin sesuatu yang dilihat membuat, ya alhamdulillah, yang lihat mungkin ada perubahan, alhamdulillah, ya mudah-mudahan, ya ini pentingnya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Nah itu, subhanallah. Baik, langsung saja kita mulai iftah. Nah kita bakunna as-safha arba'umi'ah, empat mi'ah 400, arba'umi'ah 52, 52 kalau puluhan, duanya satuan dulu disebutkan, dua itnani 50 khamsin, arba'umi'ah, arba'umi'ah itnani wa khamsin, halaman 452. Nah ini penting ya. Ad-du'a'u indat tawajjuhi ilaiha. Nah ini penting ya. Ya doa. Nah ini doa ketika hendak pergi ke masjid. Ya sunnud doa, disunnahkan doa hina tawajjul masjid. Nah kita disunahkan berdoa ketika pergi ke masjid. Qalat Ummu Salimah. Ummu Salimah mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kharaja min baitihi. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Qala tuh. Rasulullah berkata, Bismillahi. Ya, ingat ketika kita keluar rumah, nah, meskipun maaf tidak ke masjid apapun itu, kita keluar rumah, ya kita mengucapkan kalimat Bismillah, menyebut nama Allah.
Jadi kalau kita menyebut nama Allah berarti kita ingat Allah. Betul? Nah, itu sebenarnya banyak orang mengucapkan Bismillah, udah Bismillah aja, ya kan? Kita merasa begitu nggak? Udah Bismillah, udah. Tapi kita lupa, kita tuh sebenarnya menyebut nama Allah, tapi kita harus ingat Allah. Apa kata Allah? Kalau kamu ingat aku, pasti ingat kamu tuh, kata Allah. Ibaratnya apa nih kalau begitu? Berarti Allah selalu melindungi kita. Ya, nah ini pentingnya kalimat Bismillah itu. Hebatnya lagi di kalimat Bismillah itu seharusnya kan pakai alif alif. Seharusnya kan begini. Bi ismun ada alifnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tuh. Di situ ada alifnya, ya. Tapi di sini dengan langsung ada kata Allah, menyebut Allah, itu nggak pakai alif. Bismillahi. Nah, itu berarti namanya ismu takhasus, khusus, betul-betul spesial kalimat Bismillah ini. Nah, ya. Jadi kita ini kalau mengucapkan Bismillah apa ya? Ingat Allah. Berarti kita ini mengucapkan kalimat Bismillah, kita ingat Allah, kemana-mana juga ingat Allah. Nah, karena kita sudah memulai dengan kalimat Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah tuh. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Berserah diri apa yang kita ini keluar. Nah, itu otomatis Allah serahkan. Ya. Bismillahi tawakkaltu. Tapi tujuannya harus baik, benar. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku ingin berlindung, ya, darimu ya Allah, an adilla au udalla. Nah, ini apa? Yang sesat dan disesatkan. Di sini ya. Subhanallah. Ini bagus sekali nih, ya. Jadi kita ini penting banget nih, doanya bagus kalau bisa dihafal. Kalau nggak bisa dibawa tulisannya. Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, ya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari sesat atau disesatkan. Kita nggak tahu kan jalan atau apa gitu kan, kita berdoa kepada Allah. Au azilla au uzallah. Nah, di sini ya. Atau tergelincir atau digelincirkan. Nah, jadi kita betul-betul dalam perjalanan kita nggak tahu. Kan banyak nih kan kejadian-kejadian sekarang ini. Ya kan, banyak kejadian. Motor lagi berhenti ditabrak dari belakang karena supirnya ngantuk, ya kan? Hujan deras, angin kencang, kita lagi jalan pohon jatuh, kita nggak tahu, ya kan? Kita lagi kita kurang tahu. Tadi mati ya? Pasti kedengeran tadi Iya, suara saya. mati. Hilang. Jadi Hilang nggak ya. ada Oh, ustadznya kan. ya ini mungkin Ya, Ustaz. sinyalnya berarti wifi-nya nih. Tapi rekaman masih jalan kan? Masih jalan, Bismillah. Ya, masih bisa. Tapi Oh, masih bisa. hilang, Alhamdulillah Ustaz. ya. Ya, stop. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Oh, ininya sudah ada ya. Niat baru sampai niat. Mohon maaf ya. Bismillah. Ini namanya takdir. Ya, takdir. Ya, takdir. Ya, tidak selamanya apa yang kita inginkan itu apa terpenuhi. Betul? Ya kan? Betul. Iya, itu semua takdir ya. Kita pingin pingin aja lancar, pingin lampu itu hidup terus, ya kan? Kita nggak tahu. Ya, itu takdir. Nah, tadi kan sinyalnya ya mungkin lagi kurang ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa belajar lagi kan. Coba kalau nggak belajar lagi, nah itu kan kita diuji, diuji. Ada nggak di antara kita keluar dari Zoom, ya kan? Kita diuji. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi, oh ya Allah, lindungilah sesungguhnya, lindungilah kami dari apa? Aku dari yang menyesatkan atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, au azlim au uzlim, atau menganiaya atau dianiaya. Nah, coba perhatikan dulu. Di jalan itu kita coba banyak nggak cobaan-cobaan godaan-godaan membuat kita marah, betul nggak? Ya kan? Kita tuh merasa gimana? Jujur aja, mohon maaf. Kita ini semakin berumur, kayaknya semakin marahnya itu lonjak. Kita tuh susah banget. Ya karena tuh
Mau ya ini kita ini kalau udah berumur ini, mohon maaf, ujian itu lebih banyak. Nah, itulah pentingnya kita banyak-banyak ingat Allah, berzikir, istighfar. Ya, karena itu kita perhatikan di jalan-jalan itu banyak orang-orang itu suka marah karena ya udah, ya karena udah merasa ya gitu. Ya, astagfirullahaladzim ya, jangan sampai jadi koboi jalanan lah kalau sebutnya itu. Ya, ini istighfar. Udah kalau kita merasa di klakson-klakson, langsung istighfar aja, astagfirullahaladzim. Apa sih salah saya? Udahlah, ya udah silakan Pak gitu. Jangan langsung turun. Apa? Kenapa klakson-klakson? Itu. Nah, itu kan mohon maaf, itu Mbak doanya kurang ya. Nah, setan mulai ini ya, malah nambah masalah ya, tidak perlu. Kalau ada yang klakson-klakson, udah silakan. Selesai udah masalahnya. Jangan nambah masalah, nyari masalah, ya kan? Oh ya kan, akhirnya apa? Ribut, berantem, masuk penjara lagi. Banyak pengeluaran gara-gara itu aja, cuma klakson. Padahal yang klakson bukan buat dia, buat orang lain, ya kan? Nah, itu kan sering begitu, ya kan? Sering itu yang diklakson bukan dia, ya karena kan sejajaran. Tapi dia yang merasa tersinggung. Nah, sama dengan kita juga, jangan suka mengklakson. Kenapa? Kalau mengklakson berarti kita nggak sabar orangnya. Betul? Tuh, ada kalau mau klakson, klakson pelan, tit kita aja ada. Jangan di. Nah, itu kan kayaknya udah nggak sabar itu. Ya, nggak sabar ini ya. Itu banyak penting. Doanya ini penting banget. Ya, jangan selalu menganiaya itu maksudnya marah-marah atau dianiaya atau kita dimarahin, di ini diomelin gara-gara ini. Istighfar udah cukup selesai. Nah, ya. Itu au ajhala au yujihala. Nah, atau membodohi atau dibodohi. Nah, ini penting. Maksudnya apa? Ketipu. Banyak kan ya, hati-hati ya. Nah, jangan sampai kita ini dalam perjalanan ketipu atau maksudnya mohon maaf, kebegal, tuh, kerampok, pencuri. Nah, ini berdoa agar Allah selalu lindungi kita. Ya, bagaimana Ustadz kalau biarin kita tuh aman dari pencurian perampokan? Jangan pernah kita apa? Coba mengundang, nah, memberikan kesempatan tuh, ya. Nah, saya gimana caranya biar nggak kecuri? Tapi main handphonenya mana-mana di jalan main handphone, terus emasnya di mana-mana ada ya, di leher ada, di tangan ada, di kaki ada, gitu kan, di kepala, di kerudungnya, di atas juga ada emas. Itu namanya mengundang. Ya tuh. Nah, itu gimana mau nggak ini orang itu bukan mengundang, mohon maaf ya. Itu ria, ria. Jadi istilahnya apa? Bikin orang iri, ya kan? Iri. Tuh, iri ngeliat, oh ya, ya, akhirnya apa? Dengan cara irinya itu akhirnya mengambil sesuatu, ya, ya. Nauzubillah jangan sampai lah. Tuh, hati-hati kalau kita keluar udah ya jangan ada yang dilihatin yang buat ngundang-ngundang. Main handphonenya hati-hati, dah, gitu ya. Selanjutnya, eh Qala Rasul Sallam man qala idza kharaja min baiti ini penting banget ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah subhanallah. Ini semua tidak daya kecuali Allah. Ya, kita nggak mampu. Allah yang akan mengarahkan kita. Allah yang akan memberikan jalan kita. Ya hasbuka wadaitu wa kufaitu wa wasiktu wa tanji anil syaitan. Tuh subhanallah. Bagus banget nih ya doanya ya. Ya. Nah, engkau telah petunjuk, engkau telah nah. Jadi Allah berikan kita petunjuk, kecukupan, dilindungi dan akan dijauhkan dari setan. Subhanallah. Ya, ini penting banget doanya. Ya, dicatat aja kalau mau keluar dibaca, baru kantongin. Nah, ya. Atau di handphone, Anda kan di handphone nanti bisa nih di apa screenshot dibaca mau keluar. Subhanallah, orang lihat. Tapi ingat, ketika orang lihat, keren. Kita berasa dilihat. Wah, itu hati-hati ria juga tuh. Jangan merasa begitu ya. Makanya kalau bisa doanya jangan terlalu ini, ya jangan terlalu ya itulah. Tapi kalau syukur-syukur kalau misalnya, oh Bu, itu doa apa? Oh ini, oh bagus ya ini. Nah nggak apa-apa, itu berarti syiar, ya. Tapi jangan sampai mentang-mentang ini, oh doanya kencang-kencang, enggak ya. Udah, Bismillah, ya. Ini doa ini kita lakukan nih nanti kita keluar kemana doa. Subhanallah, ya. Apapun terjadi kita di dalam perjalanan, mohon maaf, jatuhlah, apalah itu sudah kita serahkan kepada Allah. Ya,
Subhanallah, itu sudah takdir, itu kehendak Allah, ya. Nah, jangan sampai kita merasa kita sudah berdoa, kok masih aja kejadian-kejadian, kok masih ada ya. Ya, subhanallah, itu kan Allah uji kita. Ya, seberapa besar kita keikhlasan, ya. Dan di sini juga bagus yang ketiga nih. Ya, kharaja ila sholat. Nabi keluar dari sholat. Wa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Nah, ini bagus banget. Ya Allah, jadikan hatiku ini cahaya. Subhanallah, ya. Hatiku bercahaya. Wa fi basori nuran. Dan penglihatanku juga cahaya. Maksudnya apa cahaya di sini? Betul-betul Allah harus tetap lindungi. Ya, mataku ya Allah, bagaimana biar Allah tetap lindungi. Ya, maksudnya cahaya di sini betul-betul apa? Mencari kebaikan, keridhaan Allah. Wa fisam inura. Dan bagaimana pendengaranku itu mendapatkan cahaya, ada cahayanya. Jadi maksudnya itu tameng. Jadi pingin yang baik diambil, yang buruk ditolak itu. Nuran itu. Ya, semacam tameng. Jadi kita tuh dengar-dengar, mohon maaf, ada Al-Quran, kayaknya tertarik gitu. Ada kajian, oh senang deh, itu nuran. Tapi kalau mohon maaf, kalau ada gosip-gosip, langsung ditolak. Enggak, udah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, bisa nggak begitu? Bukan kebalikannya. Ada Al-Quran cuek, ada gosip, apa? Ada berita apa lagi? Rame nggak? Hah, kemarin gimana? Gimana? Siapa? Aduh, nah ini ya. Ya, makanya kalau ada kumpul-kumpul, harus pinter-pinter kita ini. Ya, mohon maaf Bu, saya pamit dulu ya sebentar ya. Nah, udah deh dimulai diomongin, belagu banget sih ini. Siap-siap aja Bu. Jadi ya, nah wa'an yamini nuron, dan tangan ya, dan dari kananku ya mendapat cahaya tuh, sebelah kananku dikasih cahaya. Wa khalfi nuron, dan di belakangku ada cahaya. Ya wa fi asabi nuron, dan di jari-jariku ada cahaya. Wa fi lahmin nuron, dan di apa? Dan di eh, dagingku juga ada cahaya. Wa fi dami nuron, dan di darahku juga ada cahaya. Wa fi sya'ri nuron, dan di rambutku ada cahaya. Wa fi basyari nuron, dan perasaanku dan kulitku ada cahaya nih. Subhanallah, ini bagus banget ya. Jadi kita berdoa nih, ada 3 doa tadi kan. Nah, silakan ya. Ya, jadi Dibaca kalau salah satu. ya kalau kalau sebelum keluar, kalau bisa di rumah doanya, ya baca Oh, Bismillah baru keluar. Duduk dulu, tenang. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ya, ibarat kita kalau mau keluar musafir itu sholat musafir dulu. Nah, kalau pergi jauh ya, itu sholat musafir. Kalau kita keluar-keluar sebentar situ, nah kita berdoa. Subhanallah. Walaupun keluarnya cuma nyapu, mau nyiram, itu tetap berdoa. Karena kan sifatnya keluar rumah. Ya, nah berdoa. Ya, saya nggak usah panjang-panjang. Kalau itu mah pendek boleh. Ya, di sini subhanallah. Yang keempat, tidak kharaja rajulu. Oh ini ada lagi ya. Oh wajal nuran. Wa min amami nuran. Masih panjang nih, masih ada lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran ya. Nah, hatiku percaya. Wa fi lisani nuran. Dan lisanku itu ada cahayanya juga. Jadi apa maksudnya? Kita bicara keluar itu yang baik-baik. Nah, ya. Itu apa bentengnya kita tuh. Wa ja'al fi saminu, dan tadi ya. Dengaranku, penglihatanku, belakangku, depanku ada apa, ada cahaya, di atasku ada cahaya, dan di bawahku juga ada cahaya. Allah ma'atini nuran, ya Allah, pokoknya berikan aku cahaya ya Allah. Jadi istilahnya kita tuh dilindungi. Ya, ya ibarat kita tuh kalau jalan-jalan tuh di center dari jauh. Siapa yang mau deketin dia nggak kalian bisa nih. Tuh, ibarat begitu ya. Karena dijaga. Tuh. Nah, kayak dikawal lah, ada bodyguardnya gitu kalau misalnya ya. Subhanallah. Ini iya. bodyguardnya langsung malaikat. Ya ada lagi nih. Idza kharaja rajul min baiti ila shalah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaik. Tuh. Ya Allah, saya bermohon padamu dengan betul-betul apa? Untuk di sini di halaman, coba perhatikan di halaman 46, 454. Ya, 454. Nah, di sini subhanallah ya bagus banget. Ya Allah, aku memohon padamu dengan hak orang-orang yang selalu mohon padamu. Juga dengan hak langkahku, di halaman 455. Saat ini aku keluar, ini udah menit ketiga ya. Saat ini aku keluar bukan untuk, nah ini dia. Saat ini aku keluar bukan untuk mengingkari nikmat. Nah, ya, kita keluar ini bukan karena mengingkari nikmat dan tidak mensyukurinya. Tapi sebaliknya kita keluar bersyukur pada Allah, mensyukuri nikmat. Maksudnya
kita nikmati nih hidup kita. Juga bukan ria, ingat ria nih. Ya, kita keluar nih, mohon maaf, misalnya kita punya sepeda nih, sepeda baru. Kita keluar nih apa tujuannya? Olahraga, sehat, menikmati, bukan ria. Ya, bukan ria, bukan pengen dilihatin, bikin di sepeda baru enggak. Nah, ya. Tapi atau apa? Dibilang pujian atau sum'ah, bangga diri, bangga dia merasa punya sepeda baru enggak juga. Ya, tapi tetap bersyukur pada Allah. Ya, tetapi semata-mata karena takut akan kemurkaanmu tuh. Takut saya dengan punya sepeda baru nih, Allah jangan sampai engkau murka ya Allah. Tapi saya punya sepeda itu pingin apa olahraga ya Allah. Nah, ya tuh, ya. Serta mengharapkan keridoanmu. Saya berharap keridoanmu. Aku memohon kepadamu agar menyelamatkan aku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku ya Allah. Subhanallah, doanya bagus ya. Sebab tiada seorang pun yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau ya Allah. Orang yang mengucapkan doa ini, maka Allah kerahkan 70.000 malaikat. Subhanallah. Bayangkan itu. Bodyguardnya 70.000 malaikat langsung. Ini di dunia ini paling apa, bodyguard taruhlah presiden berapa orang yang jaga, ya kan? Iya. Pernah ada ngelihat Iya. 1.000 orang? Nggak ada. Ini langsung malaikat yang turun 70.000. Subhanallah, malaikat yang akan memohon ampunan untuknya. Malaikat loh yang langsung minta ampunan kepada Allah. Subhanallah, ya. Tuh, ya Allah, ampunilah dosa nih hambamu ya Allah, aku akan jaga 70.000 malaikat dengan kita berdoa, ya. Dan Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang itu, tuh, sampai ia menyelesaikan sholatnya tuh kita. Ya, apalagi kalau kita dalam sholat, ya, ya misalnya kita ke masjid atau berbuat kebaikan, insya Allah. Nah, ya, alhamdulillah hari ini kita belajar tentang doa dikit-dikit aja, ya, dikit tapi continue, tapi kita amalkan, ya. Tapi ingat harus ikhlas. Baik, itu saja. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah tetap lindungi, Allah beri kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, tatim bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Alfa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Afwan, ya kunna. Baik.